Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ayo belajar. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa ya, tekan like, tekan subscribe bagi yang belum, tekan lonceng untuk dapat notifikasi video-video terbaru. Selamat menyimak. Kita masuk pada pembahasan diagonal pada segi 4. Adapun tujuan pembelajaran kegiatan ini adalah untuk mengetahui definisi diagonal dan memahami karakteristik diagonal dari berbagai segi 4. Soal bagian pertama. Ayo hubungkan titik sudut yang berhadapan pada segi 4. Kita lihat pada contoh gambar pertama, yaitu contoh gambar trapesium. Adapun titik sudut yang saling berhadapan pada segi 4 trapesium yaitu titik sudut A berhadapan dengan C, B dengan D. Kita masuk pada trapesium yang kedua. Kita mulai hubungkan titik sudut antara A dengan C, B dengan D. Lalu untuk jajar genjang, untuk belah ketupat, untuk persegi panjang dan persegi. Sekarang masing-masing segi 4, titik sudut yang berhadapan telah terhubung. Setiap garis yang kamu buat dari menghubungkan titik-titik sudut yang berhadapan disebut diagonal. Apa rahasia yang dimiliki diagonal pada berbagai segi 4? Ada 2 diagonal di setiap segi 4. Ayo pikirkan hal-hal berikut. Panjang garis lurus tersebut dan bagaimana garis itu bersilangan. Panjang garis diagonal, persilangan garis diagonal, dan segitiga yang dibentuk oleh garis diagonal. Untuk menentukan panjang garis lurus, kita bisa menggunakan penggaris atau kita coba menggunakan dengan jangka. Kita langsung pada melihat segitiga yang dibentuk oleh garis diagonal. Pada gambar pertama, yaitu gambar trapesium, maka segitiga yang terbentuk adalah segitiga siku-siku. Kemudian untuk trapesium yang kedua sama, yaitu segitiga siku-siku. Kenapa? Karena membentuk sudut tegak lurus atau sudut 90 derajat. Kemudian untuk gambar jajar genjang, belah ketupat, persegi panjang, dan persegi silahkan dicoba di rumah dengan menggunakan busur derajat. Pembahasan selanjutnya. Kita masuk pada soal bagian kedua. Perhatikan jajar genjang, belah ketupat, persegi panjang, dan persegi pada halaman sebelumnya, dan cocokkanlah dengan sifat-sifat diagonal berikut. Sifat diagonal pertama. Segi 4 dengan 2 diagonal yang saling tegak lurus adalah, kita perhatikan pada gambar segi 4 mana saja yang memiliki 2 diagonal yang saling tegak lurus? Ya, jawabannya adalah belah ketupat dan persegi, karena membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Sifat diagonal kedua. Segi 4 dengan 2 diagonalnya memiliki panjang yang sama adalah, jawabannya persegi panjang dan persegi. Sifat diagonal ketiga. Segi 4 dengan 2 diagonal yang panjangnya sama dan saling berpotongan tegak lurus adalah,
Jawabannya persegi. Sifat diagonal keempat, segi 4 dengan dua diagonalnya terbagi 2 sama panjang di perpotongannya adalah, jawabannya persegi panjang, jajaran genjang, dan persegi. Pembahasan selanjutnya. Soal bagian ketiga. Gambarlah segi 4 berikut dengan menggunakan sifat-sifat pada nomor 2 atau sifat-sifat diagonal. Soal pertama. Suatu belah ketupat dengan panjang diagonal 4 cm dan 3 cm. Ini adalah kertas berpetak yang sudah kita siapkan. Untuk memudahkan pekerjaannya, maka jadikan garis yang berwarna biru tebal sebagai diagonalnya. Dan kita lihat ada catatan. Tiap dua kotak itu 1 cm. Kita mulai dari sini menghitung 4 cm. Kemudian untuk yang 3 cm-nya, dan inilah gambar dari belah ketupat dengan panjang diagonal 4 cm dan 3 cm. Untuk soal kedua, suatu persegi dengan panjang diagonal 4 cm. Langkahnya sama. Lalu kita hitung sudutnya. Ternyata membentuk 90 derajat. Lalu kita lihat segitiga yang dibentuk oleh diagonal-diagonal tersebut. Segitiga yang dibentuk oleh garis diagonal di dalam belah ketupat dan persegi adalah segitiga siku-siku atau segitiga 90 derajat. Sekarang kita berbicara tentang sifat diagonal yang terdapat pada belah ketupat dan persegi. Untuk belah ketupat, maka sifat nomor 1 dan 4, yaitu segi 4 dengan dua diagonalnya yang saling tegak lurus. Kemudian nomor 4-nya segi 4 dengan dua diagonalnya terbagi 2 sama panjang di perpotongannya. Adapun untuk persegi memiliki keempat sifat diagonal tersebut. Pembahasan selanjutnya, bangun apa yang dapat kamu buat? Kita masuk pada soal bagian keempat. Perhatikan gambar di sebelah kanan. Segi 4 apa yang bisa kamu buat dengan menghubungkan 4 titik berikut? Soal pertama, kita hubungkan dari B ke C, C ke E ke F, dan F ke B. Ya, ternyata soal pertama membentuk persegi panjang. Soal kedua, dari G ke I ke J, J ke L, dan L ke G. Dan ternyata membentuk persegi. Soal ketiga, dari G ke C, C ke J, dan J ke F, F ke G. Dan ternyata membentuk belah ketupat. Soal keempat, dari A ke H, H ke D, D ke K, dan K ke A. Dan ternyata membentuk jajar genjang. Pembahasan selanjutnya. Gambar pertama yaitu segi 4 persegi panjang, karena panjang dari titik di mana panjang dua garis diagonal berpotongan ke setiap titik adalah 1
sama dan kedua garis diagonal tidak berpotongan secara tegak lurus. Untuk gambar kedua, segi 4 yang berbentuk bujur sangkar karena panjang dari titik di mana dua garis diagonal berpotongan ke setiap titik adalah sama dan dua garis diagonal berpotongan secara tegak lurus. Untuk gambar ketiga, segi 4 berbentuk persegi karena kedua diagonal berpotongan secara tegak lurus pada titik tengahnya dan panjang kedua diagonal tidak sama. Untuk gambar keempat, segi 4 jajaran genjang karena setiap diagonal dibagi dua di tengah dan panjang kedua diagonal tidak sama. Adapun hubungan antara jajaran genjang, belah ketupat, persegi panjang, dan persegi adalah belah ketupat adalah jajaran genjang dengan sisi-sisi yang berdekatan sama panjang, dan persegi panjang adalah jajaran genjang dengan satu sudut di sudut siku-siku. Selain itu, persegi adalah belah ketupat dengan satu sudut pada sudut siku-siku, dan dapat dikatakan bahwa sisi-sisi persegi panjang yang berdekatan adalah sama. Oleh karena itu, belah ketupat, persegi panjang, dan persegi memiliki sifat jajaran genjang, serta persegi memiliki sifat belah ketupat dan persegi panjang, sehingga dapat digambarkan seperti gambar berikut. Demikian beberapa penjelasan tentang diagonal pada segi 4 yang terdapat pada halaman 76 sampai 78. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dimengerti dan untuk selanjutnya dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.